Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Dahsyat luar biasa. Saya mengundang untuk jemaat yang masih duduk di bangku tengah ke belakang, boleh maju ke depan. Biar nanti saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan bisa mengisi bangku-bangku yang di belakang. Mari Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan, kita mengisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ibadah ini, nanti kita akan buka dalam doa pembukaan. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri, nanti Ibu Anas Pardede bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Amin. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, dan kini kami percaya berlaku atas kami hadirat-Mu serta urapan Roh Kudus untuk ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Dalam hadirat Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, dan biarlah kami selalu mencintai-Mu Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami akan selalu memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh jemaat saja katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, hormat kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Amin, Yang amin. siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Kok kayaknya belum senyum? Senyumnya belum sumringah nih. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Sambil angkat tangan dong. Apa kabarnya?
dahsyat luar biasa. Boleh keluar dari bangkunya, sapa kiri kanannya, colek kiri kanannya, tanya apa kabar, dahsyat luar biasa kah? Gimana pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini? Luar biasa kah Tuhan kita, Allah sumber kuat kita, amin? Amin. Mari kita angkat pujian ke Allah kuat. Mari kita angkat pujian ini bersama, katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu Yesus, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu, Engkau bersamaku. Mari sambil angkat tangan kita katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Siapa sumber kemenangan kita? Belum kedengeran siapa sumber kemenangan kita? Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kita katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Saya mau dengar jemaat saja yang katakan ini. Takkan Kurang kedengaran suaranya. Musuhnya belum kabur Bapak Ibu. Sekali lagi katakan lebih kuat. takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Kita semua umat yang dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan
Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, cuma genapi Sebab firman-Nya. sekarang waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari lompat untuk Tuhan ya. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bagi, tepuk tangannya di atas kepala. Kami nyatakan bahwa Engkau Yesus Tuhan. Nyatakan kebesarannya, Amin. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dan segala. Sekali lagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan katakan, ku kan bagi nyatakan Bukan bagi nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari katakan dengan keras, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan merefresh energi kita dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kalau bukan dengan kekuatan daripada Engkau ya Bapa, tidak mampu kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Tidak mampu kami menjalani hidup kami kalau bukan dari tuntunan daripada-Mu saja ya Bapa. Tuhan, Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Cukuplah kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya kami rasakan dari hari ke hari ya Tuhan. terima kasih. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping
dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur dalam Kristus kami punya pengharapan yang pasti. Amin. Menjalani hidup yang tidak selalu seperti yang kami harapkan. Tetapi Yesus menjadi jaminan kekuatan dan pengharapan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur karena tangan-Mu yang kuat pegang kami. Tangan-Mu yang kuat menopang perjalanan iman kami. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami yang berdosa, yang harusnya binasa, tapi Engkau rela mati bagi kami. Betapa iman kami teguh. Tidak mungkin dalam perjalanan hidup Engkau membiarkan kami. Karena begitu berharganya hidup kami bagi Kristus. Dan biarlah kami terus percaya bahwa dalam Kristus ada pengharapan yang sejati. Engkau Tuhan mengizinkan setiap pergumulan, supaya di tengah pergumulan kami tidak menaruh pengharapan kami kepada dunia ini. Lewat pergumulan, hidup kami diperbaharui dalam Kristus. Karena memang tujuan-Mu adalah menjadikan kami menjadi serupa dengan Yesus. Engkau menjadi yang sulung di antara semua, supaya hidup kami yang sudah diselamatkan terus menerus diperbaharui di dalam anugerah Tuhan. Biarlah pemberitaan Injil-Mu sore hari ini memberi satu kekuatan kepada kami, kembali memperlihatkan keindahan Kristus, supaya kami tahu bahwa di dalam Engkau kami punya pengharapan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menunjukkan Allah yang tak terbatas. Pakailah hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menunjukkan kesempurnaan Kristus dalam hidup kami. Makasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena nanti saya lama berdiri, Bapak Ibu lama duduk kan saudara ya. Jadi harus adil kan ya. Tadi tepuk tangannya sudah bagus, cuma kurang ekspresi aja Bapak Ibu ya kan. Kalau tepuk tangan ada senyumnya sedikit, lesung pipi kelihatan kan begitu kan. Pas dipoto malaikat bagus banget Bapak Ibu. Tapi kalau tepuk tangan semua gak ada ekspresi, kurang enak dilihat ya. Sekali lagi bisakah Bapak Ibu memberikan tepuk tangan dengan wajah sukacita, wajah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, tema kita Jesus Christ My Living Hope. Yesus Kristus itu menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan orang-orang yang punya pengharapan, punya pergumulan, tapi ada kekuatan yang bersama dengan mereka. Orang-orang punya pengharapan, punya sakit penyakit, tetapi ada sukacita Kristus yang mendampingi kehidupan mereka. Amin saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi senang sekali bisa melayani hari ini. Seingat saya tahun kemarin saya skip Bapak Ibu ya. Karena memang pas dicari-cari jadwalnya tidak ada yang ketemu Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan setelah setahun akhirnya ketemu dan masih sehati. Buktinya dengan WL Singer bisa sama jasnya, bisa sama ya. Dress code-nya luar biasa Bapak Ibu ya. Padahal tidak ada petunjuk tapi memang luar biasa ya. Senang bisa ketemu dengan Om juga ya. Hari ini bersama dengan Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema tahunan gereja kita di tempat ini, bagaimana Yesus Kristus menjadi pengharapan atas kita semua. Nah, Bapak Ibu saya akan bicara tentang proses perubahan. Nah, kenapa apa hubungannya ya dengan Yesus Kristus menjadi pengharapan bagi kita semua. Nah, next PowerPoint. Saya akan mulai dari ini Bapak Ibu. Pengharapan kita akan Kristus bukan hanya untuk pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi juga untuk perubahan-perubahan hidup. Amin saudara ya. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa pengharapan dalam Kristus itu hanya untuk pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi saudara-saudara, saya punya pengharapan hidup saya dapat diubahkan. Bukan karena saya, tapi karena Kristus yang sudah mati bagi saya.
Jadi perhatikan kalimat ini. Pengharapan kita akan Kristus bukan hanya untuk pergumulan-pergumulan hidup, tetapi juga untuk perubahan-perubahan hidup. Karena kadang-kadang berubah itu susah Bapak Ibu. Dan kita kadang-kadang kehilangan pengharapan juga. Ya kan, biasa kalau awal tahun ada resolusi kan begitu kan. Karena kita rindu berubah. Tapi biasanya bulan 2, bulan 3 sudah tewas perubahan kita saudara-saudara ya kan. Sudah kembali lagi kepada apa? Habitat lama. Memang gak bisa berubah kok Pak Pendeta. Gini-gini aja hidupku. Sebulan berubah, 2 bulan kumat ya kan. Kemudian berubah lagi 2 minggu. 3 tahun kambuh saudara-saudara kan kira-kira begitu. Sehingga kadang-kadang kita gak punya keberanian berharap. Gak punya keyakinan bahwa hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Amin saudara. Amin. Karena itu temanya proses perubahan. Coba boleh angkat tangannya yang mau berubah. Biar dipoto malaikat saudara-saudara ya. Biar ditolongin kita semua, puji Tuhan. Ternyata semua mau berubah. Ya, jadi kalimat ini tadi saya dapatkan Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya di slide awalnya ini enggak ada. Terus saya tulis, iya juga ya. Kadang-kadang kita cuma untuk pergumulan-pergumulan hidup. Tapi perubahan-perubahan hidup, apa yang mau kita pakai untuk berubah? Kalau tidak pengharapan kita teguh kepada Kristus. Mari kita buka Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 18. Kemudian 22 sampai 25. Saya minta Bapak Ibu membacakan bagi kita. Ya, amin saudara. Atau gimana, saya yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan, gimana kira-kira? Lebih susah menjelaskan kan. Oke, ya baca sama-sama ya. Yang pertama dilarang saling mendahului, amin saudara. Yang kedua baca dengan suara aktual, tajam dan terpercaya saudara. Artinya baca yang jelas. Oke, 1, 2, 3. Tetapi buah roh sudah kan? Ya, semangat sekali luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya akan bicara 3 hal sore hari ini. Yang pertama, ya kita akan melihat sifat perubahan, kemudian pola perubahan dan proses perubahan. Ya. Karena perubahan itu sesungguhnya adalah hal yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa tahu sifatnya seperti apa, polanya, prosesnya seperti apa. Karena kalau orang pelayanan berubah enggak ya Pak? Ya puji Tuhan juga udah berubah dari tidak melayani kan jadi melayani. Ya, apakah ke gereja itu menunjukkan perubahan? Ya juga sih, tadinya tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Tapi ini satu perubahan yang lebih daripada hal-hal itu. Makanya perubahan ini adalah perubahan hidup oleh roh. Amin saudara. Ya, nah kita akan lihat sifatnya dulu. Seperti apa sih sifat daripada perubahan hidup oleh roh itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next PowerPoint. Kita tadi membaca di sana disebut buah roh. Buah roh, benar ya Bapak Ibu ya. Kenapa bukan sifat roh atau karakteristik roh? Kenapa buah roh? Dan di Alkitab sering sekali kita menemukan istilah-istilah pertanian ini, botanikal ini. Buah, benih, tanaman, pohon. Benar ya Bapak Ibu ya. Begitu banyak yang menunjukkan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah sifat perubahan. Yang artinya bahwa perubahan hidup oleh Roh Kudus, next PowerPoint, sifatnya itu bertahap. Kalau benih ditanam, dia tidak langsung bertumbuh. Butuh waktu, butuh proses. Amin saudara. Setiap minggu saudara datang ke gereja kan gak kelihatan ada perubahan yang signifikan kan. Enggak kan Bapak Ibu ya. Tapi apakah tidak ada perubahan? Ada, tapi bertahap. Ada orang bilang begini, Pak, istri saya kan mau dibaptis Pak. Nanti kalau dia di kolam Pak, agak tahan dulu lama Pak di air itu Pak ya. Supaya dia minum air kolam, bertobat dia. Kalau dia ngomong Pak, aduh, kata-katanya menyakitkan. Mau dia minum pun itu air kolam 2 liter, jangan harapkan perubahan yang cepat. Jangan harapkan perubahan seketika, enggak mungkin. Seperti benih yang ditanam, dia butuh proses waktu untuk bertumbuh. Jadi bilanglah sekarang sama pasanganmu di kiri dan kananmu, istrimu atau suamimu. Makanya mak, sabar-sabar kau. Perubahan itu bertahap, kau maunya langsung berubah kayak kesatria bajai hitam. Benar ya Bapak Ibu? Ya istri juga bilang sama suami, Pi, lihat tuh perubahan itu bertahap Pi. Sabarlah kau ya Pi menghadapi hidupku ini dan proses perubahan yang memang perlu bersabar. Anak kita waktu dia lahir dari mulai bayi, waktu lihat dia tidur, apakah Anda melihat tubuhnya tambah panjang? Anda lihat ke kamarnya udah pakai selimut, terus Anda pas lihat tiba-tiba tubuhnya tambah panjang. Jangan-jangan bukan anak saudara, siluman itu saudara. Tapi tiba-tiba saja anak saya jalan sama maminya, saya lihat, Joen, kamu udah lebih tinggi ya dari mami. Gak kelihatan saudara-saudara, sangat lambat tapi pasti saudara-saudara. Itulah perubahan dalam roh. Kenali dulu sih Pak aja supaya saudara jangan stres. Jangan bilang sama saudara, percuma lu ke gereja, percuma lu pelayanan. Jangan Bapak Ibu, puji Tuhan dia udah ke gereja, puji Tuhan dia ada pelayanan. Amin saudara. Terus kapan dong Pak kita tahu kita berubah? Kan itu kan pertanyaannya kan. Kapan Pak kita tahu kita berubah? Next PowerPoint. Kita tahu kita berubah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertumbuh adalah ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, ujian-ujian kehidupan. Tadinya kalau kita disinggung, tersinggung, suhunya 180 derajat. Sekarang kita tersinggung, suhunya cuma 90. Amin saudara. Hati kita mulai tenang. Dulu ya, kalau istri saya nyuruh-nyuruh saya, seperti kebanyakan mungkin suami-suami di tempat ini, istri saya bilang, mendingan gue kerjain sendiri, nyuruh kau susah banget, kan begitu saudara. Jadi capek kadang-kadang istri saya itu nyuruh saya. Atau cuma saya yang begitu? Oh saudara baik-baik semua, puji Tuhan saudara. Saya nggak gampang disuruh saudara. Saya ambil aja lah, capek aku. Satu waktu ya, karena gereja kita di Ruko, saya mau turun, istri saya mau naik. Saya tanya, mau kemana kau? Saya bilang, mau kemana Mi? Tasku ketinggalan di atas, lantai 3. Dia baru ngajar sekolah minggu. Saya bilang, nanti saya ngambil. Coba Ibu. Waktu saya naik tangga, baru saya sadar saya berubah Bapak Ibu. Saya pikir, dulu saya suruh aja susah banget. Ini sekarang saya bisa berkata kepada dia, nanti saya ambil. Dia persiapan khotbah ya di kamar ya, di lantai 2 gitu, di rumah. Terus saya tolongin dong, tasku di mobil ketinggalan. Oh iya, saya ambil saudara. Tanpa perlawanan. Baru nyampe saya ketinggalan. Kayaknya chargerku juga di mobil. Oh iya, saya ambil lagi saudara-saudara. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Yang ketiga sih agak mulai muncul dia. Tapi akhirnya hati saya juga tenang. Lihat Bapak Ibu. Halo, amin saudara.
Makanya kadang-kadang ada ujian-ujian, ada pergumulan-pergumulan. Supaya melihat, kita pun sadar. Wah dulu kalau 10 tahun lalu saya digituin sama tetangga. Habis dia Pak. Gitu kan saudara kan. Tapi sekarang saya bisa tenang ya. Dia udah marah-marah, maki-maki saya bisa, ya Pak, maaf ya Pak, coba. Roh Kudus mulai mengerjakan perubahan dalam hidup saudara. Bertahap. Amin saudara. Jadi jangan ada yang bilang lagi percuma kau ke gereja. Jangan Bapak Ibu. Ya, karena memang prosesnya bertahap. Kemudian saudara-saudara, ini bukan hanya buah. Saudara buah mangga aja, saudara tanam, saudara kan mengharapkan ada apa? Buahnya. Anda tanam, dia bertumbuh, pasti berbuah. Itu buah pohon. Nah ini buah roh saudara-saudara. Saudara sudah baca kan di dalam firman Tuhan tadi, tetapi buah roh ialah. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Kenapa ini saudara-saudara satu buah roh yang luar biasa dikatakan begini. Next. Ini merujuk kepada Roma 5 ayat 1-5. Coba lihat Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita semua ini kan dibenarkan. Amin saudara. Bukan karena perbuatan kita loh. Tapi karena karya Kristus, karena iman, kita dibenarkan, dijadikan benar. Waktu Anda dijadikan benar, dilahirbarukan, apa yang ada dalam hidup saudara, kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi waktu Anda dibenarkan oleh Allah, saudara itu punya damai sejahtera, bukan di luar, di dalam diri saudara. Dalam diri saudara itu ada pengharapan, ada ketekunan, tahan uji. Karena apa saudara? Karena ada kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara kalau punya handphone iPhone tapi nggak ada yang bisa diinstal di dalam, itu nggak ada artinya itu handphone. Saudara dilahirbarukan oleh Kristus, dijadikan benar. Tahukah saudara, Roh Kudus menginstal dalam diri saudara hal-hal ini Bapak Ibu. Sehingga perhatikan sifat daripada perubahan itu pasti. Amin saudara. Next PowerPoint. Pasti. Karena perubahan oleh roh. Buah mangga aja kita tanam bisa berbuah. Ini buah roh Bapak Ibu. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah menanamkan itu dalam hidup saudara. Amin saudara. Sehingga Anda tinggal memunculkannya saja. Itulah sebabnya perubahan oleh Roh Kudus sifatnya pasti. Kita yang diselamatkan bukan karena perbuatan. Benar saudara ya. Karena anugerah kita diselamatkan. Tetapi orang yang mengalami anugerah menunjukkan perbuatan dalam hidupnya. Perbuatan itu bukan untuk menyelamatkan. Tapi itu buah dari keselamatan. Perhatikan saudara-saudara ya. Kalau saudara berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi karena Anda sudah diselamatkan. Maka ada perubahan-perubahan dalam hidup saudara. Kalau saudara datang ke gereja hari ini. Bukan supaya diselamatkan. Karena saudara sudah diselamatkan. Amin saudara. Sehingga Anda mensyukuri. Saya datang ke gereja karena apa? Anugerah Tuhan itu sudah bekerja dalam kehidupan saya. Itulah bedanya Kristen dan agama. Agama itu beribadah untuk mendapatkan keselamatan. Berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Tapi saya dan saudara karena sudah mendapatkan keselamatan. Sehingga kita bisa beribadah. Karena sudah mendapatkan keselamatan. Sehingga ada perbuatan baik yang terlihat dari keselamatan itu. Martin Luther bilang begini, kita diselamatkan hanya oleh iman. Ya, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi jika tidak ada perbuatan, pasti ada sesuatu yang keliru dengan iman tersebut. Saudara bisa mengerti maksudnya? Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi kalau tidak ada perbuatan,
berarti iman kita itu iman yang palsu. Sekali lagi ya, next, supaya saudara mengerti. Kita tidak diselamatkan oleh buah, namun diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Namun iman yang sejati yang lahir dari kuasa Roh Kudus pasti akan melahirkan buah yang nyata. Amin Bapak Ibu. Iya. Sampai di sini bisa mengerti? Jadi dua sifatnya, bertahap dan pasti. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Kenapa? Ini bukan perubahan yang kita kerjakan sendiri. Perubahan oleh Roh Kudus yang dalam diri saudara. Sehingga Joel Manalu pelan tapi pasti berubah. Pelan tapi pasti berubah. Gak mungkin sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Sekarang kita belajar sifat. Atau pola perubahan. Tadi sifatnya ada dua ya. Ingat gak? Bertahap pasti. Sekarang pola perubahan hidup oleh Roh. Next PowerPoint. Yang pertama, perubahan hidup oleh Roh. Polanya itu dari dalam keluar. Next PowerPoint. Dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Bukan hal-hal yang eksternal. Karena perilaku itu bisa dimodifikasi. Perilaku itu saudara-saudara bisa ditukang-tukangi. Benar ya Bapak Ibu ya? Lagi berantem di mobil. Mau jadi usher di gereja. Itu mendekat gereja itu suasana bisa berubah. Mami, kita mau pelayanan. Nanti kita lanjutkan gitu saudara-saudara kan. Pas jadi usher itu berbeda banget dengan tadi di mobil. Waktu lagi emosi, tensionnya tinggi. Ya sampai teriak-teriak, apa lu? Lu juga apa? Gitu saudara kan. Udah kayak singa. Dari Ragunan, bukan dari Yehuda saudara-saudara ya. Ragunan. Tapi pas salaman sama jemaat. Mari Bu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lihat suaminya, kesal dia saudara-saudara kan. Saudara tahu apa yang membuat Tuhan Yesus dan ahli Taurat suka ribut? Ahli Taurat itu selalu ngurusannya hal-hal yang di luar. Kenapa murid-muridmu gak cuci tangan? Karena buat mereka hal-hal yang lahiriah itu menunjukkan kekudusan. Jadi kalau mereka itu pergi ke pasar, belanja, mereka pegang uang, berdagang dengan orang-orang di luar Israel. Itu satu hal yang najis. Jadi pulang ke rumah langsung mandi saudara-saudara. Supaya apa? Supaya mereka kudus. Makanya waktu murid-murid makan gak cuci tangan. Kenapa mereka makan gak cuci tangan? Yesus bilang begini. Bro, yang menajiskan itu bukan yang dari luar. Apa yang ada di dalam lah. Di dalam hatimu lah. Timbul segala yang jahat, iri hati. Dari dalam. Makanya next PowerPoint. Perubahan hidup oleh Roh itu melihat ke dalam hati kita. Kalau Anda jengkel, itu pasti ada yang terganggu dalam hati saudara. Orang lagi naik mobil ya, kecepatannya normal. Tiba-tiba istri kita bilang, Pi, lu tahu nggak Pi? Ya, ipar kita yang di Bandung, usahanya luar biasa. Lihat saudara-saudara, tiba-tiba ngegasnya lompat saudara-saudara ya kan. Istri kita cerita, saudara ataupun adik kita mungkin adiknya yang sukses, tiba-tiba ngegasnya, ya biarin aja emang kenapa? Nah saudara-saudara kan. Kenapa? Karena persoalan kita ini bukan hal-hal yang terlihat di luar. Dari dalam hati kita lah. Amin saudara. Kenapa saudara marah kadang-kadang tidak proporsional? Saya kadang marah sama anak, kesalahan anak cuma sedikit, tapi marahnya berlebihan. Itu marah itu, saudara-saudara, itu cuma dosa dekat yang terlihat. Tapi ada dosa dalam hati saudara, di hati saya yang tersinggung. Makanya kadang-kadang kemarahannya tidak setimpal dengan perbuatan anak.
Entah kita nggak dihargai. Makanya ada jemaat ya, kenapa pindah gereja Bu? Habis asyirnya saya salaman nggak dilihat. Coba hanya karena nggak dilihat aja bisa pindah gereja. Kan nggak setimpal kesalahan asyir dengan apa? Dengan tindakannya. Tapi karena ada di dalam hatinya. Orang kita bisa bilang, gimana? Baik Bu, tapi hati kita kadang-kadang apa? Makanya etika kekristenan itu bukan etika perilaku. Tapi kepada hati, motivasi. Sifatnya itu dari dalam. Amin Bapak Ibu. Harus melihat. Kenapa ya kalau saya jadi asyir, kalau Bapak itu, Ibu itu yang datang, saya sopan banget. Semua saya tanyain. Apa kabar tante? Om sehat? Anak yang di London sehat enggak? Yang di UK gitu kan saudara kan? Yang di Netherlands, panjang banget ceritanya. Tapi kalau tante-tante yang sederhana, yang lusuh datang. Mari tante cepat tante udah mau kebaktian, udah mau masuk. Gitu saudara-saudara. Itu di hati kita perlu kita tanya. Halo, amin saudara. Karena hati kita itu. Yang perlu dipertobatkan itu bukan cuma perilaku. Perilaku itu cuma dosa dekat. Dosa jauh itu ada hati kita. Yang perlu ditelusuri. Dari dalam hati mula. Satu ketika diberi perumpamaan di Matius ya. Cerita 7 ayat 20-23. Dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi ternyata kita pikir melayani, mengusir setan. Kan mereka gitu kan saudara kan. Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak mengenal engkau. Padahal kami sudah mengusir setan Tuhan, kami sudah menyembuhkan orang, kami sudah melayani. Kita pikir itu buah, ternyata bukan. Bahkan dari buahnya lah, loh itu bukan buah ya. Terus gimana dong Pak? Karena itu Bapak Ibu perhatikan nih. Orang yang pelayanan belum tentu lahir baru dan berbuah. Tetapi orang yang lahir baru pasti berbuah dan melayani Tuhan. Amin saudara. Saya yang melayani ini harus terus mempertobatkan hati saya. Jangan-jangan saya melayani untuk sebuah pengakuan. Untuk sebuah penerimaan. Kalau saya tidak bertobat sebagai hamba Tuhan, saya pilih-pilih pelayanan. Ya kan? Ada gereja yang kecil, yang undang saya, kalau saya enggak bertobat hatinya, saya akan bilang sama gereja kecil, sabar ya ibu ya bapak, saya doakan dulu. Padahal saya bukan doakan, lagi nunggu jadwal dari gereja besar. Hati saya akan dari dalam hati mula. Dan hati kita itu licik katanya, licik. Tidak ada yang lebih licik dari hati, nggak ada. Kecenderungannya selalu membawa kita kepada apa? Dosa. Saya pernah diundang pelayanan gereja besar ya, lagi viral di gereja. Jadi gereja baru, waktu persiapan saya jadi takut. Jadi saya persiapan ternyata setelusuri hati saya persiapan bukan supaya khotbah saya memuliakan Tuhan. Supaya khotbah saya membuat orang-orang itu tertarik dan nanti akan salaman sama saya. Keren kali Bapak khotbah, mantap kali khotbahnya. Sering-seringlah Bapak kesini gitu kan saudara-saudara ya. Saya bilang sama istri saya, sayang hati kita ini licik ya. Lagi pelayanan, siapin khotbah, diam-diam hati saya mengingini kemuliaan. Doakanlah dulu saya supaya saya khotbah nanti saya tidak berusaha menunjukkan kemuliaan saya. Karena saya enggak punya kemuliaan. Supaya kemuliaan Yesus yang saya tunjukkan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang punya kemuliaan. Dan itu yang dibutuhkan jemaat. Jemaat enggak butuh kemuliaan saya. Kemuliaan Yesuslah yang kita perlukan saudara. Itulah hati saya. Setiap saya mau khotbah. Jangan-jangan motivasi saya khotbah bisa salah. Amin saudara. Dari dalam. Semua kita lihat ke dalam hati kita ya. Iya, hati kita ini licik. Terus perubahan hidup oleh roh yang kedua. Ya.
Ini polanya ya. Simetris. Satu rangkaian yang utuh. Menyeluruh. Coba lihat di Galatia. Buah roh. Nah ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya saudara-saudara, tetapi buah roh. Satu buah 9 rasa. Bukan buah-buah roh. Buah roh, satu aja buahnya. Kalau nanti buah-buah roh digabung jadi rujak roh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kan kalau buah-buah digabung kan jadi rujak kan Bapak Ibu kan. Ini satu buah 9 rasa. Artinya apa saudara-saudara? Kan kita suka dengar orang bilang begini kan. Dia sih orangnya baik Pak, baik dia Pak. Ya tapi memang ya agak genit. Kan suka begitu kan. Dia baik Pak, cuma agak genit. Orangnya semangat Pak. Kalau kita pelayanan sama dia ada joy. Tapi dia memang Pak, ya kalau kita patungan Pak, dia jadi patung. Saudara-saudara kan. Artinya apa? Pelit kan, gak punya kemurahan hati. Dia si orangnya Pak, aduh. Ya. Peduli. Orangnya itu gak bisa lihat orang susah Pak. Tapi kalau udah marah Pak. Kalau udah marah Pak. Anjing yang paling gila aja kabur Pak. Seram kali dia kalau marah. Makanya di gereja kita suka kasih bilang sama teman-teman pelayan. Itu tante memang baik. Tapi hati-hati kau digigit ya. Jangan sampai salah. Apakah begitu hidup dalam roh? Enggak. Harusnya. Perhatikan nih saudara-saudara. Dikatakan Jonathan Edward. Ada perpaduan rangkaian anugerah di dalam kekristenan. Artinya begini. Anda tidak bisa mendapatkan pertumbuhan dari satu bagian dari buah roh tanpa pertumbuhan di semua bagian yang lain. Jadi kalau kasih saudara bertumbuh, penguasaan diri juga bertumbuh. Kebaikan juga bertumbuh. Amin saudara. Kelemah lembutan juga bertumbuh. Jadi jangan bilang, ya memang gak ada yang sempurna. Betul gak ada yang sempurna. Tapi kadang-kadang kita pikirkan itu benar kan. Oh dia mah baik loh. Tapi kalau dia udah ngamuk. Harusnya kan gak begitu. Kalau dia baik dia punya penguasaan diri. Kalau dia orangnya semangat ada joy. Harusnya juga dia punya kemurahan hati. Amin saudara. Kok gak ada yang amin Bapak Ibu. Atau saudara mulai merenungkan. Iya gue juga tuh kayaknya tuh. Dia memang pendeta tuh. Karena apa saudara? Kebaikan kita next tanpa kuasa Roh Kudus hanyalah temperamen sifat alami dari latar belakang dan tetap tercemari oleh dosa. Kebaikan kita tanpa Roh Kudus itu kadang-kadang ada maksud. Coba kalau ada orang yang suka bawa makanan ke gereja nih. Ada namanya contohnya istri saya lah namanya Ibu Jun gitu kan. Dia suka bawa makanan ke gereja. Tante-tante ini makanannya bawa. Dia rajin bawa makanan. Baik banget dia. Nggak ada orang seperti itu di gereja. Tapi coba lihat. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik. Kita suka tanya Ibu Gembala. Tante Maria suka bawa nggak ya? Oh dia nggak pernah. Oh dia mah pelit ya. Coba saudara-saudara ya. Hanya karena Anda berbuat baik. Anda merasa berhak menghakimi orang. Coba. Itu ya kebaikan kita itu kadang-kadang. Makanya kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang kebaikan kita seperti kain kotor. Kenapa? Kalau enggak karena Roh Kudus, kebaikan kita itu pun selalu punya motif-motif terselubung. Saudara mulai memahami maksud saya kan? Iya mulai nunduk, iya benar juga. Ya semua, bukan cuma saudara, saya pun begitu. Martin Luther ya, dia seorang biarawan kan. Dia suka nolongin orang-orang susah itu. Tahu enggak saudara-saudara? Karena dia suka nolongin orang susah. Terus kalau dia lihat orang gak nolongin orang, dia merasa apa? Kita mah gak kayak mereka. Mereka gak nolongin orang. Lihat saudara-saudara, kita selalu menunjukkan kebaikan kita. Makanya kebaikan kita tanpa Roh Kudus tercemari juga. Amin.
Jadi menyeluruh. Jadi kalau ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, komplit saudara-saudara. Amin saudara. Ingat. Susah ya Pak? Bukan susah. Gak mungkin. Makanya kita perlu Yesus sebagai juru selamat. Cuma banyak orang Kristen memakai Yesus juru selamat itu cuma di awal kekristenan. Seperti pintu masuk. Oh aku sudah diselamatkan. Yesus sebagai juru selamat makanya dikatakan. Di dalam Kristuslah kita punya pengharaman. Karena apa? Yesus itu bukan cuma menyelamatkan saudara. Dia juga bekerja di dalam pengudusan saudara. Di dalam perjalanan iman saudara. Amin saudara. Karena itu sekarang kita masuk poin yang ketiga. Yang terakhir. Tapi ini ada terakhir 1, terakhir 2, terakhir 3 saudara-saudara ya kan. Kalau pendeta itu harus agak banyak taktiknya saudara-saudara kan. Sekarang prosesnya gimana dong? Tadi kita sudah belajar sifatnya ada 2. Bertahap, pasti. Polanya ada 2. Dari dalam, keluar. Melihat ke dalam hati kita. Itu pertobatan yang sejati. Kemudian simetris, menyeluruh. Jadi bukan cuma 1, tapi semua mengalami perubahan. Wow, luar biasa. Dan sekarang prosesnya. Ya. Ayat 24. Bapak Ibu dulu yang baca. 1, 2, 3. Gimana prosesnya? Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Artinya apa? Next. Perubahan hidup oleh Roh, prosesnya adalah mengingat, menyadari bahwa kita yang rapuh dan berdosa sudah ditebus menjadi milik Kristus. Kata di dalam Kristus, milik Kristus itu dipakai Paulus 216 kali. Untuk menunjukkan identitas saudara. Saudara sekarang tidak berjuang lagi dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kekuatan kita pasti gak sanggup. Tapi puji Tuhan, hidup kita yang rapuh. Yang berdosa ini, yang sering salah. Yang selalu hidup dalam daging. Yang kecenderungannya Bapak Ibu menaruh hidup kita juga kepada hal-hal yang rapuh. Kita pikir kalau kita punya uang, punya harta, kita punya kemuliaan. Padahal itu palsu. Rapuh kan? Kita udah tahu harusnya kita menaruh bukan pada hal-hal yang sifatnya jasmania. Tapi kadang-kadang kita lihat tetangga kita baru ganti mobil. Coba. Ganti mobil dia bisa bayar enggak ya? Gitu saudara. Dia yang bayar, dia yang nyicil, kita yang pusing saudara-saudara coba. Karena apa? Hati kita enggak senang. Mudah kali kita terganggu hanya karena melihat kemuliaan yang lain. Rapuh banget kan? Rapuh banget loh. Anda liburan di Gucci. Tiba-tiba Anda buka-buka Instagram, teman saudara liburan di Tokyo. Padahal teman masa kecil di kampung, hidupnya susah. Dulu orang susah nih, kok bisa liburan ke Tokyo? Gitu coba saudara-saudara. Coba. Bagian mau berubah. Dengan kekuatan kita ini kadang-kadang apa? Rapuh. Mudah keselip, mudah jatuh. Tapi puji Tuhan dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Sekarang hidup kita yang rentan, yang berdosa ini menjadi milik Tuhan. Amin saudara. Dibayar. Padahal kita nggak layak. Padahal kita nggak pantas-pantas untuk diselamatkan. Tapi sekarang hidup kita menjadi milik Kristus. Amin. Hidup kita dimiliki oleh yang mulia. Kemudian dikatakan begini.
Saya lanjutkan ayatnya. Menyalibkan daging. Tadi kan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ini dulu formulanya. Saudara sadar sekarang saudara milik Yesus. Hidup saudara berharga bukan karena apa yang Anda miliki. Karena apapun yang Anda punya tidak akan pernah bisa memberi nilai yang cukup untuk diri saudara. Akan selalu ada orang yang lebih dari saudara. Tapi saudara sekarang bersyukur. Hidup yang berdosa diampuni, dikasihi. Sehingga hidup kita berharga sekarang karena Yesus. Terus kemudian kita menyalibkan daging. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Menyalibkan daging adalah mulai membongkar, mulai melihat, mengidentifikasi terus di hati kita. Kecenderungan dosa tadi, berhala-berhala yang ada di dalam hati kita ini. Menyalibkan daging artinya saudara-saudara bukan cuma berkata tidak pada dosa. Tapi melihat motivasi di hati kita, kenapa kita berdosa. Tuhan bilang berzina itu bukan cuma kamu melakukan. Tapi kalau kamu mengingini, dimulai dari hati. Amin saudara. Saya kasih contoh ya. Saya itu pernah marah sama anak saya. Namanya Joen. Kelas 3 SMA. Dia pulang malam. Terus saya udah ngantuk, capek. Saya buka pintu. Dia gak bilang terima kasih. Dia gak bilang selamat malam. Saya maki-maki. Saya marah-marahin. Kemarahan saya tidak setimpal dengan kesalahannya. Tapi kenapa bisa marah? Ingat tadi kan, kemarahan itu cuma ekspresi dari yang di dalam. Ingat, saudara harus belajar itu. Anda harus lihat di dalam, apa sih yang disinggung? Oh, saya kan satu ada berhala, rasa berharga, dihargai. Wih, kalau saya khotbah ada yang bilang begini, Pak, mantap kali khotbahnya. Melayang saya Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang bilang mantap, berhasil nggak khotbah saya? Gitu saudara-saudara. Kenapa? Di dalam hati saya ada kerinduan untuk diakui. Saya marah sama anak saya. Saya maki-maki, saya omel-omelin. Istri saya bilang, kamu gimana sih? Baru saya belajar itu untuk lihat, oh iya ya ada berhala pengakuan. Dan saudara harus tahu ya, yang namanya penyembahan berhala itu bukan patung. Bukan sekarang ini seperti patung-patung enggak. Hati saudara itu mau diakui, rasa aman, mau diterima, mau dihargai, kontrol. Terus kemudian saya memproses ini dengan seorang teman, seorang coach. Saya cerita, kenapa ya? Dan kami mulai telusuri, oh kita coba lihat. Pasti ada yang di hatimu itu terganggu. Dan kamu tahu nggak penyembahan berhala, dia bilang. Ada mesbahnya dan ada yang dikorbankan di atasnya. Kalau kamu melayani berhalamu itu, kamu akan menaruh Joen jadi korban dan kamu akan kehilangan dia. Nangis saya Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang begini ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Bukan berarti kita nggak nyembah, kita pasti nyembah. Tapi Tuhan udah tahu, kita bisa nyembah Tuhan, saat yang sama kita bisa menyembah berhala yang lain. Makanya saudara lihat ya, dimanapun manusia pasti punya penyembahan. Seprimitif apapun, saudara pergi ke kampung yang paling primitif, dia pasti punya sistem penyembahan. Kenapa? Itu dalam hati kita itu. Saudara pernah lihat sekumpulan monyet, saudara pergi ke Taman Safari, terus penjaganya bilang, Pak monyet lagi kebaktian ya, mereka sedang doa syafaat sebentar lagi Pak. Jangan diganggu, nggak ada monyet kebaktian. Tapi manusia seprimitif apapun pasti menyembah sesuatu. Nah kita itu selalu punya kecenderungan tuh. Waktu saya renungkan itu, teman saya bilang, coach saya bilang gini, kamu akan kehilangan Joen hanya karena memberi makan berhala pengakuanmu itu. Yang sebenarnya kamu sudah terima dari Yesus. Kalau kamu gak diakuin manusia pun, kamu gak perlu hancur. Karena pengakuan Kristus lebih tinggi dari itu. Oh itu saya itu hancur loh. Nangis saya Pak. Dan sekarang saya mulai bisa berproses. Setiap saya mau marah, saya lihat hati saya. Kenapa harus marah? Saya bisa ngomong sama anak saya lebih baik. Cuman, Kak kalau pulang, sapa dong ya. Kan bisa begitu. Tapi karena berhala ini kan. Makanya harus mengidentifikasi dosa. Menyalipkan daging itu artinya. Mencekik dosa sampai kepada motivasi. Apa motivasinya?
Karena apa saudara? Karena dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Keinginan itu dari bahasa Yunani, epitumia. Epitumia itu hasrat yang berlebihan. Ya. Jadi hasrat yang berlebihan. Keinginan untuk diakui, dihargai yang berlebihan. Ya. Dan ternyata itu juru selamat palsu. Yang kalau kita pikir, kalau kita diakui, dihargai, kita akan menjadi tenang. Tapi gak pernah juga kita tenang. Saat gak diakui, kita hancur. Saat gak diterima, kan gak semua orang terima saya. Kalau meeting ada yang tolak, coba, saya marah. Tapi karena saya tahu sekarang saya diterima oleh Kristus, itu akan menolong saya untuk bertobat, saudara. Yang terakhir dikatakan, yang terakhir, jikalau kita hidup oleh roh, kan kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Ya, hidup kita selangkah demi selangkah disertai oleh Roh Kudus. Artinya yang ketiga, next. Perubahan hidup oleh roh, prosesnya adalah kita melihat keindahan Kristus, kasihnya dan karya salibnya. Perhatikan ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, apa sih pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu? Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara, mengingatkan kamu akan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Allah Bapa merancangkan keselamatan saudara. Allah Yesus, Anak, menyelamatkan, mengeksekusi. Dan Allah Roh Kudus mengingatkan. Kita suka lupa perbuatan Tuhan yang indah. Sehingga kita bisa mencari-cari keindahan dunia ini. Kita mencari pengakuan-pengakuan manusia. Kita mencari penghormatan manusia. Kita lupa akan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ia yang mulia, rela tidak mulia. Supaya kita yang tidak mulia ini menjadi mulia karena anugerah Tuhan. Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Halo saudara. Saudara dan saya berdosa. Tapi semua Yesus tanggung. Dan kebenarannya diberikan buat saudara. Sehingga saudara gak perlu mencari-cari pembenaran. Amin Bapak Ibu. Ia yang adil. Raja adil loh. Diperlakukan dengan tidak adil. Saudara kalau lihat salib, jangan saudara lihat itu cuma sejarah Paskah. Itu pertukaran, banyak banget tuh pertukaran di situ. Dia yang adalah anak, saudara jadi anak nih ya, jadi anak Tuhan. Gimana prosesnya? Yesus itu anak loh. Dia kalau berdoa selalu Bapa, satukanlah mereka. Bapa, selalu Bapa. Tapi di kayu salib, saat-saat yang paling genting, dia malah berteriak, Eloi, Eloi. Harusnya kalau anak saudara-saudara ya, makin sakit dia pasti teriak Bapa. Tapi dia gak bisa. Karena semua dosa kita ditanggungkan pada Yesus. Sehingga Allah memalingkan muka. Saat dia memalingkan muka dari Yesus, muka Yesus melihat kita semua. Karena kita sekarang jadi benar karena perbuatan Yesus. Dan kita diangkat jadi anaknya. Amin saudara. Sehingga kalaupun dalam rumah tangga kadang-kadang perkataan suami menyakitkan. Engkau gak gampang sakit hati. Karena nilaimu bukan karena perkataan suami. Tapi engkau mulia karena Kristus yang mulia. Rela mati buat kita yang tidak berharga. Emang kita berharga? Enggak. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan ya, diadopsi anak. Yang diadopsi anak Down syndrome. Coba, yang diadopsi anak Down syndrome. Terus teman saya nanya, bro kok lu adopsi anak Down syndrome? Ini pertanyaan dan jawabannya luar biasa. Ya bro, setiap saya lihat anak saya ini, saya ingat saya pun orang Down syndrome. Anak Down syndrome yang diadopsi oleh Bapa di sorga. Coba saudara. Kita sering lupa itu kan. Kita sebenarnya orang berdosa. Kita gak perlu menempelkan kemuliaan-kemuliaan dunia supaya diakui. Sampai kadang-kadang kita capek nyicil-nyicil barang yang mahal. Supaya kita tenteng, supaya orang bilang. Gak perlu itu. Karena Kristus menjadi kemuliaan kita. Kemuliaan saya bukan pada jadwal khotbah. Bukan pada di mana saya khotbah. Bukan pada berapa banyak jemaat yang saya gembalakan. Kemuliaan saya cukup Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus akan
memimpin kita kepada keindahan Injil, saudara-saudara. Keindahan Kristus. Yesus itu harus semakin indah dalam hidup saudara. Sehingga sesuatu yang indah itu membuat kedagingan yang kita pikir nikmat, indah, itu sirna Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Apakah Yesus indah buat saudara? Berharga? Atau Yesus cuma berguna? Bagi Yudas Yesus berguna, makanya dijual. Bagi Maria Yesus indah, berharga, makanya dia rela mengorbankan segalanya. Saya berdoa supaya setiap saudara dengar khotbah semakin melihat keindahan Kristus. Kalau Anda sudah melihat keindahan yang indah, itu tadi ya, yang nikmat-nikmat dosa itu Anda akan apa? Dengan sendirinya. Karena itulah kita bersyukur. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 1 ayat 19b sampai 20. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Masih daging Bapak Ibu. Masih bergumul dengan banyak kelemahan. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang telah. Bukan akan, telah. Sudah dikasihi. Saudara harus melihat keindahan Kristus. Roh Kudus menuntun saudara. Sehingga saudara kalau mempunyai uang tidak melihat uang itu indah. Uang itu cuma berguna. Kristus yang indah. Kalau Anda punya jabatan, gak menjadikan jabatan jadi indah. Cuma berguna. Itu kepercayaan Tuhan. Kristus tetap yang mulia dalam hidup saudara. Selamat hari Minggu. Selamat berubah. Dan Kristus pengharapan kita akan perubahan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudara renungkan. Kita tidak pernah bisa berubah dari kekuatan kita. Ada seorang teolog yang mengatakan begini. Saya lupa namanya. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk berubah. Tapi apa yang dicintai dalam hati. Manusia itu enggak berubah karena ngerti. Enggak. Tapi karena apa yang hatinya inginkan. Jadi selalu caranya begini Bapak Ibu. Hati kita mengingini sesuatu. Kehendak memilih, pikiran membenarkan, tubuh melakukan. Hati kita cinta uang, kehendak memilih, pikiran membenarkan tindakan korupsi, Anda bikin pembukuan ganda. Makanya Anda berpikir ya, orang koruptor itu kan tahu koruptor itu salah. Iya tahu. Tapi keputusan saudara tidak ditentukan oleh pengetahuan saudara. Keputusan saudara ditentukan apa yang dicintai di hati saudara. Hati kita mencintai sesuatu, kehendak memilih, pikiran membenarkan, tubuh melakukan. Saya ulangi lagi ya, sudah merema saudara-saudara. Hati kita menginginkan sesuatu. Entah itu penghargaan, pengakuan, uang, seks. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya berdoa supaya Yesus menjadi keindahan dan kecintaan kita semua. Sehingga hati kita mengingini Yesus. Kehendak memilih Yesus. Pikiran-pikiran Kristus. Tubuh kita memuliakan Tuhan. Amin saudara. Coba telusuri hatimu. Kadang-kadang kita beribadah cuma keluar masuk. Kita gak lihat hati kita. Kita ini cinta apa sih? Jangan-jangan Yesus itu cuma berharga. Atau Yesus mulia. Kita bersyukur. Dia Tuhan yang memilih kita. Yang selamatkan kita. Dia mengenal saudara. Dia gak peduli dengan masa lalu saudara. Kalau hari ini saudara di tempat ini itu karena Tuhan yang pilih saudara. Dan dia ingin menyempurnakan hidup kita, mengubahkan hidup kita. Amin saudara. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Kami tahu Tuhan, karena Engkau yang memilih hidup kami. Kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Tetap memilihku. Ubahkanku. Yes, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil. Kami percaya. Hidup kami diubahkan. Hidup kami disempurnakan. Kuasa-Mu. Haleluya. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada bagiku. Ku ikuti. Haleluya. Ku bersedia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Haleluya. Kini aku percaya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Hidup kami sanggup diubahkan dalam Kristus. Kuasa-Mu. Haleluya. Kini aku berserah. Tidak ada yang mustahil. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia hidupku. Saudara yang sore hari ini kau percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubahkan hidupmu. Mungkin kita capek lelah dengan kejatuhan-kejatuhan, dengan karakter kita yang buruk. Tapi hari ini lihatlah, perubahan itu memang bertahap tapi pasti. Karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Perubahan itu di dalam. Biarlah hari ini Roh Kudus mulai menunjukkan keberadaan hati kita dan menyeluruh. Dan proses yang dimulai, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, hidupmu sekarang menjadi milik Yesus. Kau menaruh hidupmu bukan pada dunia yang sementara ini, yang kemuliaannya mudah sirna, tapi kemuliaan Kristus menjadi kemuliaanmu. Dan engkau menalipkan daging, menelusuri setiap hati kita. Dan kalau kita temukan hal-hal yang salah, kita minta ampun. Dan lihatlah keindahan Kristus. Kenapa kita hidup dalam daging? Karena kita gagal melihat keindahan Yesus. Itulah sebabnya waktu iblis mencoba Yesus, ditunjukkan keindahan dunia. Ya, betul dunia ini indah, ada kenikmatannya, tetapi tidak pernah bisa memberi kepuasan. Tapi keindahan Kristus disalib yang hina, disalib penderitaan Dia tanggung supaya kita tidak menderita. Dia rela ditolak, Dia rela diabaikan. Dia yang adalah Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hidup kita melihat keindahan Kristus. Lihatlah Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya saya dan saudara pendosa ini diberi kebenaran Allah. Lihat, kita suka lupa keindahan salib, sehingga kita menempelkan keindahan-keindahan dunia yang tidak pernah bisa merasa cukup dalam hidup kita. Dan hari ini saudara rindu bertobat. Tuhan, tolong aku. Pengharapanmu dalam Kristus bukan hanya untuk pergumulan-pergumulan hidup, tetapi juga untuk perubahan-perubahan hidup. Nah, hari ini saudara rindu berubah. Kau boleh taruh tangan kananmu di dadamu, saya akan berdoa buat saudara. Bapak, lihatlah tangan-tangan yang kami taruh di dada kami. Kami rindu Tuhan. Ampuni kami. Bukan kekuatan kami, tapi kekuatan kasih karunia-Mu sanggup ubahkan kami. Pulihkan kami Tuhan.
Sehingga kami diingatkan, barang siapa hidup oleh Roh, hendaklah ia dipimpin oleh Roh. Pimpin kami Roh Kudus, untuk melihat kembali kebenaran itu, untuk melihat kembali apa yang Kau sudah kerjakan di kayu salib bagi kami. Engkau berkata sudah selesai. Kami menerima keindahan Kristus. Karena itu biarlah kami tidak menaruh keindahan dunia di hidup kami, tapi Kristus yang mulia, Kristus yang indah menjadi segalanya buat kami. Ubahkan kami, baharui kami, ya Tuhan, ya Roh Kudus. Engkau bukan cuma bekerja untuk menyelamatkan kami, tapi dalam pengudusan kami, dalam perubahan hidup kami, Engkau juga Allah yang ada bersama dengan kami. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, Dia meneruskan, Dia menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, untuk Injil-Mu yang diperdengarkan, untuk Kristus yang ditunjukkan di tengah-tengah kami. Baik hamba-Mu dan umat-Mu, kami tahu kecenderungan hati kami begitu mudah menyimpang. Karena itu biarlah kami terus mengkalibrasi, biarlah kami terus menata ulang hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami bertobat setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memerdekakan kami sore ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minta maaf ya kalau melebihi waktu. Kita semua terberkati. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya persilakan kepada yang bertugas. Ya Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Manalu, Pendeta Joel Manalu. Tetapi juga kami mendapat kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang dipimpin oleh worship leader, singer, dan imam musik. Maka sungguh kami dikuatkan, dihiburkan, bahkan iman kami terus berakar, bertumbuh serta bertambah menuju kepada menghasilkan buah yang lebat. Kini kami berdoa untuk bangsa dan negara, serta pemerintah kami untuk mereka boleh percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat baik pribadi dan keluarga. Kiranya disembuhkan dari penyakit, ditolong dalam usaha dan pekerjaan, diberi kemampuan, kepintaran untuk studi yang kuliah, serta anak-anak muda makin mencintai dan takut akan Tuhan, menjadi generasi penerus yang militan. Kami serahkan misi terdekat, yaitu sekolah Bethel, baik guru-guru, orang tua, wali, murid, serta murid-murid, agar mereka menjadi berhasil dalam pendidikan, terlebih mereka menjadi murid Kristus. Dan mereka adalah alumni yang menjadi berkat. Selamatkan juga tetangga dan masyarakat sekitar gereja, dan mereka yang berlalu lalang di sekitar gereja dan sekolah. Kami berdoa untuk misi yang jauh di Amerika, bahkan dimanapun di seluruh mancanegara, dan pelayanan yang ada di Agats, Papua, dan di Permata, serta di Ujung Menteng. Sekarang dengan penuh hormat, kami membawa persepuluhan, persembahan khusus, serta ucapan syukur dengan murah hati. Sambutlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Joel Manalu untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua pelayan yang mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan yang penuh anugerah ini, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena itulah pernyataan hati kita yang sesungguhnya. Kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan, dan dipersilakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya. Dan sekaligus kami undang para pelayan pundi untuk ke depan dan mengambil kantong-kantong yang tersedia di depan. Yang melayani pundi-pundi dari sisi kanan, Ibu Dia Ciali
dari depan, dan Bapak Lindi V. Hosua dari bagian belakang. Dan yang melayani pundi-pundi dari sisi kiri, Ibu Maria dari depan, dan Bapak Martin Raduk dari belakang. Kami ucapkan selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Bagi nama-nama yang dipanggil tadi boleh ke depan. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah di sini, boleh angkat tangannya. Apakah ada? Bila tidak ada, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menuai jiwa-jiwa untuk Tuhan. Selanjutnya warta jemaat akan dibacakan. Pengumuman ibadah raya Minggu. Terima kasih untuk persembahan Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Doakan dan hadirilah ibadah raya Minggu 23 Februari 2025. Kegiatan mingguan gereja kita berjalan seperti biasa. Selasa doa Unity Prayer pukul 6 sore di gedung gereja, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam doa kesatuan. Kamis, doa fajar lawatan Tuhan melalui Zoom pukul 5 pagi. Ibadah wanita pukul 4 sore di Luteng Shalom Kamis ini. 20 Februari, doa APT melalui Zoom pukul 8 malam. Jumat, doa BPP melalui Zoom pukul 9 pagi dan doa puasa di Luteng Shalom pukul 12 siang. Sabtu, Unity Prayer Sabtu pagi pukul 5 pagi di gedung gereja. Sabtu ini ibadah Youth Blessing Community di Luteng Shalom pukul 5 sore dan berbagi kasih dewasa muda kumpul di Sekolah Betel pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu di Aula Sekolah Betel pukul 9 pagi dan di Loteng Shalom pukul 4.30 sore. Dan remaja Strong pukul 9 pagi di Loteng Shalom. Mari doakan dan hadirilah KKR bulan Februari akan diadakan pada hari Jumat ini, tanggal 21 Februari 2025, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Mari kita ajak saudara dan kerabat kita untuk beribadah bersama. Mengundang para remaja Shalom untuk mendaftarkan diri dalam Strong Camp yang akan diadakan 21 Maret, 23 Maret 2025 dengan tema Stronger Together di Royal Family Villa, Batu Layang, Cisarua, Bogor. Terbatas hanya untuk 50 orang peserta. Mari segera mendaftarkan diri. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi saudara Monica Andreas. Kita tetap menjaga keadaan gereja tetap bersih dengan tidak meninggalkan sampah dan mengecek barang bawaan kita sebelum meninggalkan gedung gereja. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan dan amplop-amplop persembahan khusus dan persepuluhan. Dipersilakan maju ke depan, berjalan perlahan dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, dan nanti kembali melalui jalur yang ada di tengah. Persepuluhan dan persembahan khusus juga dapat disalurkan melalui rekening BCA yang ada di layar LED. Sembari kita mengangkat pujian. Kekuatan yang mengajar dan
undang jemaat semua bangkit berdiri. Mari kembali kita kasih salam kiri kanan. Bilang sampai bertemu di ibadah KKR hari Jumat ini. Sampai bertemu di ibadah KKR. Boleh keluar dari bangkunya. Mungkin yang sebelah kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Mari kasih salam sampai bertemu di ibadah KKR. Kita akan tutup ibadah dengan doa berkat. Saya undang Bapak Pendeta Joel Manalu untuk doa berkat dan yang bertutup. Keluarga jemaat Salom yang Tuhan kasihi, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu kepada Bapa di sorga. Amin. Percaya tangan Tuhan turun ke atasmu sekarang. Bukalah mulutmu lebar-lebar, teristimewa hatimu. Imani, Tuhan akan membuatnya penuh. Aminkan bersama-sama ucapan bahagia, berkat serta pengutusan ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang sangat suka pada segala perintahnya. Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Amanat agung Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah shalom sejahteranya Tuhan Yesus Kristus dan sukacita oleh Roh Kudus serta berkat Immanuel dari Bapa di sorga yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hallelujah.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba